Dan dia juga melakukannya atas namamu. Apa? Kenapa dia melakukan itu? Dia kenal Lia. Aku tidak tahu kalau itu. Halo, Asisten John. Mulai hari ini, batalkan semua pengeluaran Hani di luar negeri. Semuanya, kuperkenalkan pada kalian. Dia adalah klien besar kita, desainer terkenal. Bu Hani. Kau Lia kan? Kau mengenalku? Tentu saja, aku sudah lama mengawasimu. Aku ingin Nona Lia bertanggung jawab penuh atas proyek ini. Aku? Ini kontraknya, ayo dilihat. Bonusnya 1 miliar. Aku melihat karyamu 5 tahun yang lalu dan sangat mengaguminya. Kerjasama kali ini, aku datang karena kamu. Ini pertama kali aku bertemu seseorang yang mengagumiku. Kau ada waktu malam ini? Kita makan bersama dan bicarakan hal ini. Oke, aku yang pesan restorannya. Aku tidak suka tempat ramai. Bagaimana kalau ke rumahmu saja? Ini dia. Banyak sekali dagingnya. Apakah keluarga kita hanya akan makan bubur untuk seminggu ke depan? Dia telah memberi kita 1 miliar. Harus kita layani dengan baik. Aduh, hanya 1 miliar sudah membeli ibu kalian. Hanya 1 miliar? Bob, aku benci sikapmu terhadap uang. Katakan padaku, berapa penghasilanmu bulan lalu? Kurang lebih 160 miliar. Aduh, mimpi di siang bolong. Lia, aku akan bicara jujur padamu. Sebenarnya aku... Tunggu sebentar. Rapikan diri kalian. Aku akan buka pintu. Kalian nanti harus patuh, tahu? Silakan masuk, Bu Hani. Kuperkenalkan padamu, ini suamiku. 2 anak ini... Wozi, Wina. Ini kue stroberi yang kubelikan untuk kalian. Merepotkan. Bagaimana kau tahu mereka suka makan kue stroberi? Ayo bilang terima kasih. Karena aku adalah ibu kandung mereka. Katakan, kenapa kau tiba-tiba kembali? Kau menghentikan tunjanganku. Kupikir ini sinyalmu menyuruhku kembali. Kau sudah berpikiran terlalu banyak. Benar juga. Kalau aku tidak kembali, mana ku tahu kau begitu menarik sekarang. Kau bermain cosplay dan menyembunyikan identitas pada istrimu. Dulu kenapa kau pakai namaku? Untuk menuduh Lia menjebak desainmu. Dia yang bilang? Hah, kau percaya omongannya? Memang benar, cinta itu buta. Aku dulu tidak ada dendam dengannya, kenapa harus menjebaknya? Aku akui, dia memang berbakat dalam desain, tapi dia memang menjiplak tahun itu. Dia menjiplak karyaku. Dia menjiplak karyamu? Sungguh konyol. Karya itu dirancang khusus untuk ibu hamil saat aku sedang mengandung Wozi dan Wina. Apakah dia pernah hamil? Selain itu, kalau aku memang mau mempersulit dia, untuk apa aku beri dia kesempatan kerja sama sebagus ini? Kau tidak perlu katakan ini padaku. Katakan, apa alasanmu kembali? Ben, aku tahu sebelumnya ini salahku. Aku kembali kali ini untuk menebus serta memenuhi tanggung jawabku sebagai ibunya Wozi dan Wina. Kau dulu demi bertemu denganku, membiarkan Wozi dan Wina demam, sampai tidak membawa mereka ke rumah sakit. Saat itu kau bukan lagi ibu mereka. Ku beritahu kau sebaiknya jangan pakai posisimu untuk mempersulit istriku. Kalau tidak, aku tidak akan mengingat hubungan kita dan mengirim kau kembali ke luar negeri. Kau sudah terbiasa dipisahkan. Kali ini ke Surya saja. Sudah larut, tapi dia belum kembali. Wina, ini lemari, bukan selingkuh. Hah? Selingkuh? Ayahmu selingkuh? Ibu, apa ibu khawatir ayah kabur bersama ibu kandung kami? Biarkan saja kalau dia kabur. Kodok berkaki 3 sulit ditemukan. Pria berkaki 2 ada banyak. Mudah bagi ibu menemukan pria seperti itu. Dasar anak nakal. Kau mengatai ayah lagi di belakang ya? Kalau hari ini kau tidak ayah hajar, ayah ikut markah.
Istriku, jangan dengarkan omongan anak kecil itu. Aku dan Hani hanya mau ngobrol selama 5 menit. Bukankah kau lihat kau belum makan malam? Jadi aku membelikanmu mie bekicot. Cium aromanya. Apa yang kalian bahas? Dia itu... Tidak apa. Jangan dibahas kalau tidak mau. Dia bilang ingin penuhi tanggung jawab sebagai ibu kali ini. Dia ingin menjaga Wozi dan Wina dengan baik. Hah, selama ini kemana saja? Ucapan dia tidak salah. Kalau dia mau temui anaknya, biarkan bertemu saja. Kau ini? Kenapa tidak ada kewaspadaan sama sekali? Kau tidak takut kami membelot ke pihaknya? Kenapa harus khawatir? Kau dan anak-anak pasti memihakku, kan? Dia itu mantan istrimu. Kita baru berkeluarga. Halo istriku, kau ada acara apa minggu ini? Minggu ini, aku harus kerjakan desainku. Kalau sepatu yang ku desain bisa terpilih jadi model utama, akan ada bonus 10 juta. Tapi akhir pekan ini anak-anak bilang mereka... Ibu, 10 juta itu banyak. Bekerjalah dengan baik. Ayah yang akan menjaga kami akhir pekan ini. Kata kalian ada hari orang tua anak TK akhir pekan ini dan mau ibu kalian menemani. Ayah juga menolak proyek kerjasama miliaran untuk ini. Ayah, pria yang tidak mendukung karir wanita bukanlah pria yang baik. Apakah kalian tidak tahu cara menghitung? Ibu hanya mendapatkan 10 juta dalam sebulan, sedangkan ayah 200 miliar. Uangmu cepat atau lambat akan menjadi milik kami. Kami saja tidak sakit hati. Kenapa kau yang sakit hati? Kualitas pengajaran TK Angel memang tinggi. Ada hari membuat kue orang tua anak. Senang rasanya jika anak-anakku bisa bersekolah di TK Angel. TK Angel, bukannya ini TK Wozi dan Wina? Pak, aku ambil cuti siang ini. Kau harus beritahu dulu kalau mau cuti. Perusahaan akan memotong gajimu. Tidak apa, potong saja. Hei, kau ini? Ben, aku kedinginan. Di luar ada lapangan. Kau tidak akan merasa kedinginan jika berlari. Akhirnya dia pergi. Ayah, kenapa akhir-akhir ini Bu Kandung datang menemui kami? Mana ayah tahu? Dia juga keterlaluan. Kita sudah mengabaikannya, dia masih datang mengganggu. Alangkah baiknya kalau ibu ada di sini. Dia bisa memakan kue stroberi yang kita buat. Kenapa tidak menyapa padahal sudah datang? Hari ini adalah pertemuan orang tua anak. Aku datang untuk melihat apa perlu bantuanku. Ternyata kau di sini. Mereka tidak memanggilmu karena sudah memberitahuku dari awal. Bagaimanapun aku ibu kandung mereka. Kau ingin habiskan waktu dengan mereka, aku paham. Kau sudah salah. Bukan hanya habiskan waktu bersama anakku. Aku masih mau mendapatkan anak dan suamiku kembali. Ternyata, kau memakai kerjaan untuk mendekatiku, guna menghancurkan keluargaku. Kau sudah salah. Kau memang seorang asisten desainer yang tidak dikenal. Aku yang memberimu kesempatan untuk dilihat. Bagaimana? Sekarang tidak mau lakukan proyek demi keluargamu? Aku akan lakukan proyeknya. Uangnya juga kudapatkan. Keluargaku juga akan kulindungi. Oke, kau coba dan lihat saja apa mereka akan memilihmu atau aku. Batas waktunya Senin depan. Kau sudah beri aku di hari Jumat. Kau sudah nyatakan perang. Bukankah aku harus lindungi keluargaku? Sabtu ini, aku akan membawa mereka ke akuarium untuk mendekatkan hubungan. Kebetulan, Sabtu ini aku berencana mengajak Wozi dan Wina naik kapal pesiar. Menurutmu, mereka akan pergi ke akuarium yang ramai bersamamu dan mengantre panjang untuk membeli burger murah? Atau pergi ke pantai pribadi bersamaku untuk makan makanan pisah? Kemewahan itu tidak penting, tidak berpengaruh pada anakku. Jangan sia-siakan usahamu. Pantai pribadi dan makanan pizza, atau akuarium dan burger lezat? Mana yang kau pilih? Itu pantai pribadi dengan makanan pizza. Gawat.
Bahkan orang dewasa memilih ini. Anak kecil itu pasti juga akan sama. Kartu keluargaku mungkin hanya tersisa namaku saja. Kau khawatir anakmu diambil atau suamimu direbut? Aku sangat menyukai Wozi dan Wina. Tapi kalau mereka mau bersama ibu kandungnya, apa yang bisa kulakukan mengenai pria sialan itu? Makin kupikir makin emosi. Biar ku blokir. Pilihan yang bagus. Dengar ya, tidak perlu khawatir dengan pria yang sudah menikah untuk kedua kalinya. Kalau kau cerai dengannya, aku adakan pesta jomblo untukmu. Sepakat. Berselang. Pak Ben, akhir-akhir ini kinerja kita kurang bagus. Aneh, kenapa tidak bisa melihat lingkaran pertemanan Lia? Apa kau bisa melihatnya? Aku bisa. Bu Lia masih posting unggahan kemarin sore. Judulnya terasa enak sekali. Sepertinya sangat nikmat. Dia memblokirmu. Hah, mana mungkin? Aku kirim pesan padanya. Lihat. Dia menghapusku. Jangan terlalu pesimis. Lihat, bukankah ada yang merah di sini? Kalau merah, ia mewakili gairah, melambangkan cinta. Ah, tidak bisa. Aku harus pulang. Aku hanya kerja. Keluargaku sudah dirampok. Bisakah kita membahasnya? Tidak ada yang perlu dibahas. Apa kau perlu sedingin ini padaku? Setidaknya kita pernah menikah. Itu hanya pernikahan sebatas nama. Aku baru menikahimu karena ada anak-anak. Aku bersyukur kau telah melahirkan Woji dan Wina. Tapi kau tidak menyayangi mereka. Mereka adalah anak-anakku. Mana mungkin aku tidak mencintai mereka? Aku yang hamil 10 bulan. Aku tidak pernah bisa tidur nyenyak. Aku mengalami mual berkali-kali. Aku khawatir mereka akan saling menekan. Saat melahirkan mereka, aku pingsan 2 kali karena ukurannya terlalu besar. Saat masa pemulihan, aku takut orang lain tidak bisa mengurus mereka. Aku melepaskan karirku yang cemerlang. Aku sendiri yang memberi mereka makan dan mengganti popok setiap hari. Kau tidak bisa melihat atau mengetahui hal-hal ini. Kali ini aku kembali mau menebus Wozi dan Wina dengan tulus. Sabtu ini ulang tahunku dan aku ingin menghabiskannya bersama mereka. Bisakah kau penuhi keinginanku, seorang ibu yang rendah hati? Bukankah kau selalu ingin anakmu bersekolah di TK Angel? Ini formulir penerimaannya. Aku sudah beritahu mereka. Tapi Bu Hani, ini terlalu mahal. Sudahlah, hal sepele. Aku mau berterima kasih kau telah berbagi banyak hal tentang kehamilan denganku. Ini sangat berguna. Istriku? Kenapa aku hapus kontakku? Tidak sengaja ketekan. Kalau begitu tambahkan kembali saja. Lihat suasana hatiku. Ada apa denganmu? Hanya... Apa rencanamu bersama Wozi dan Wina akhir pekan ini? Sabtu. Iya. Sabtu kami bertiga punya rencana. Benar bukan? Wozi, Wina? Rencana apa? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Orang tuaku bilang merindukan mereka. Jadi ku bawa mereka pulang. Apa yang kau kemasi ini? Tidak apa. Hanya asal mengemas, berantakan. Hei, tambahkan kembali kontakku. Mereka akhirnya hidup bahagia bersama. Ayah, Ibu sepertinya sedih. Apa Ibu tahu kalau kita bohong padanya? Tidak akan. Menurut analisisku, Ibu pasti sedang berada pada hari-hari di mana dia paling membutuhkan kehangatan. Kau ini asal bicara. Ibumu setiap bulannya dari tanggal 5 sampai tanggal 12. Bahkan air gula merah dimasak oleh ayah untuknya. Sudahlah, cepat tidur. Nona, bangun pagi sekali di hari Sabtu. Pak,
Ikuti mobil di depan. Aduh, aku familiar dengan ini. Nona, ini juga bukan hotel. Bukankah ini dermaga? Apakah suamimu salah berkendara? Dia tidak salah. Aku yang salah. Hei Nona, mau tisu? Tidak. Aku mau adakan pesta malam ini. Temanku, pesta jomblo yang kau sebut itu, adakan di malam ini saja. Kita minum asik hari ini. Bagaimana kalau kau tambahkan kontakku? Jangan sentuh ibuku dengan tangan kotormu. Siapa kau? Ini bukan urusanku. Hari ini di pesta jomblo, dia bilang masih melajang. Istriku, apa kau lupa sudah menikah? Jangan pura-pura mabuk. Ku dengar orang saat mabuk kalau lengannya diangkat itu tidak akan terjatuh. Kalau pura-pura tidur lengannya akan jatuh. Ibu sudah mabuk, lengannya pasti tidak akan jatuh. Kenapa kau begitu mudah ditipu? Kau percaya apa yang dikatakan anak kecil? Aku mudah ditipu ya. Aku terus ditipu kalian. Kalian buat kue dengan orang lain. Pergi melaut dengan orang lain. Dan menipuku bilang menemui kakek dan nenek. Siapa yang kalian temui? Bagaimana kau tahu? Kau mengikuti kami? Sebenarnya kalian tidak perlu menutupinya dariku. Aku tidak melarang kalian bertemu siapapun. Kalian bisa pergi kapan saja kalian mau. Tapi jangan menipuku. Ibu, kami tidak pergi melaut dengan orang lain. Kami hanya menangkap makanan laut di pantai untukmu. Kenapa menangkap makanan laut untukku? Karena sebelum kau memblokirku, bukankah kau mengunggah video dan bilang kau ingin makan makanan laut? Jadi kami pergi ke pantai untuk cari satu persatu. Lihat, udang, keong, dan kepiting besar. Kami masih punya kejutan. Kami juga menangkap 4 ubur-ubur. Ini mewakili ayah, ibu, Wozi, dan Wina. Kata ayah, ini artinya keluarga kita berempat selalu bersama. Ibu, kami bertemu ibu kandung di pantai. Dia bicara dengan kami. Siapa yang mau makan makanan pisah bersama ibu? Kami tidak mengundangmu hari ini. Tolong jangan ikuti kami. Tapi kami mengabaikannya dan berbalik pergi. Yang kami pikirkan hanya menangkap ikan untuk ibu. Tapi bagaimanapun juga dia adalah ibu kandung kalian. Katanya dia melahirkan kami, tapi saat ayah pergi, dia tidak tersenyum atau memelukku, juga tidak bacakan dongeng sebelum tidur. Kau tidak melahirkan kami, tapi kau tersenyum, juga memelukku. Kau masih bacakan dongeng sebelum tidur, dan takut kalau aku sakit. Alangkah baiknya jika aku dilahirkan olehmu. Meski bukan aku yang melahirkan kalian, aku selamanya akan mencintai kalian. Apa yang kalian bahas? Ayo, minumlah untuk menghilangkan mabukmu. Lia, ada hubungan darah bukanlah keluarga. Ada cinta baru keluarga.
Istriku, belakangan ini aku sering membuat marah. Jadi, aku khusus menyiapkan hadiah. Kau lagi-lagi menghabiskan uang. Tidak, kalung ini ku minta orang merangkainya setelah mengumpulkan kerang ini di pantai dengan anak-anak tidak menghabiskan uang. Pakaikan. Lia, Bagaimana? kau cantik sekali. Penipu. Kalung ini benar-benar tidak mahal. Maksudku bukan kalung. Kalian membohongiku dan bilang mau pergi temui kakek dan nenek. Kemudian dengan anak-anak menyiapkan pesta serba ikan untukku. Bukankah ini untuk menyenangkanmu? Aku tidak suka kebahagiaan seperti ini. Aku paling benci ditipu orang. Bob, aku mau pernikahan yang jujur. Kalau kau berani membohongiku lagi, mari kita cerai. Aduh, katakan, ada urusan apa? Tidak bisa lagi menyembunyikan fakta kalau aku adalah Ben. Aku harus segera mengakuinya. Mungkin bisa mendapatkan keringanan hukuman. Akui. Boleh, tapi harus perhatikan caranya. Menurut pengalamanku, kau bisa beritahu dia kabar yang lebih buruk dulu. Dengan begitu dia akan merasa kau yang menipunya, bukan kabar yang terlalu buruk. Apa kabar yang lebih buruk? Misalnya, kau menderita penyakit yang mematikan. Harimu hanya tersisa 10 hari. Tapi kabar baiknya adalah kau seorang miliarder. Dan kau akan mati dalam 10 hari. Dalam 10 hari, dia akan mewarisi semua hartamu. Dan menjadi janda terkaya di dunia. Ku buat mati kau duluan sebelum aku. Hei Ben, kau itu sangat tegas dalam berbisnis. Tapi kau seorang penakut soal perasaan. Ini harus dikatakan. Setidaknya ada bagian di mana aku lebih baik darimu. Hai, Lia. Ada sesuatu yang mau kukatakan padamu. Baik, jam 7 malam ini di restoran Lily. Bagaimana kau mengatakannya? Mau bagaimana lagi? Dia sudah bilang padaku, kalau menipunya lagi dia akan menceraikanku. Jadi aku harus jujur. Nona Lia berpakaian begitu rapi, apa mau keluar? Kenapa kau datang? Kau tidak disambut di sini. Dia bahkan tidak pernah membelikanku teh susu. Tapi memberikanmu kalung seharga miliaran ini. Tampaknya dia memang mencintaimu. Apa maksudmu? Ini mutiara kerajaan Astri yang dilelang oleh rumah lelang solar bulan lalu. Harganya 24 miliar. Aku akan tanyakan dengan jelas. Tapi sekarang, di sini tidak menyambutmu. Kau yakin mengenal orang yang tidur di sisimu? Namanya bukanlah Bob. Namanya adalah Ben.